Badan udah kotak-kotak, tapi aset bawah malah mogok kerja. Itu namanya blunder, bukan glow up. Halo, aku Dr. Fenya. Di sini aku mau jujur-jujuran aja ya sama kamu. Aku perhatiin banyak banget dari kamu yang kemakan tren diet ekstrim dan latihan gila-gilaan cuma demi ngejar estetik visual biar kelihatan keren di sosmed. Tapi sadar nggak bro? Demi otot yang menonjol itu, kamu malah tanpa sadar ngerusak mesin utama kamu sendiri. Aku bakal jelasin kenapa gaya hidup jimret yang asal-asalan dan diet FOMO yang nggak masuk akal itu justru bikin libido kamu terjun bebas. Jangan sampai kamu cuma fokus ngebangun casing yang bagus, tapi dalamannya malah loyo pas mau dipakai. Karena jujur aja, apa gunanya badan atletis kalau performa di ranjang malah zong? Kita bahas kenyataan pahitnya di sini. Halo, aku Dr. Fenya. Sekarang kita masuk ke anatomi kelas. Biar kamu nggak cuma nelen hoax katanya-katanya di sosmed. Pahami satu hal, tubuh kamu itu pinter, tapi kaku banget. Pas kamu maksa diet super ketat cuma demi badan kering, terus overtraining di gym tiap hari tanpa istirahat, tubuh kamu ngerasa lagi dalam kondisi bahaya, alias lagi kelaparan. Hasilnya, hormon kortisol atau hormon stres kamu bakal melonjak drastis. Nah, ini masalah utamanya. Kortisol itu musuh bebuyutan testosteron. Secara biologis, mereka itu kayak lagi main jungkat-jungkit. Pas kortisol naik tinggi gara-gara stres fisik berlebihan, produksi testosteron kamu otomatis tiarap. Tubuh kamu mikir, ngapain mikirin reproduksi kalau buat bertahan hidup aja susah? Ingat, testosteron itu bahan bakar utama buat libido dan performa seksual kamu. Jadi pas testosteron kamu turun drastis gara-gara diet FOMO itu, ya jangan kaget kalau libido kamu mendadak wassalam. Aku jelasin sistem ini biar kamu sadar. Jangan sampai kamu cuma modal otot yang kelihatan keras di luar, tapi ternyata dalamannya kosong dan gak berfungsi sama sekali pas dibutuhin. Punya badan estetik tapi loyo di ranjang, jujur aja, itu bad deal banget buat kamu. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa separah itu? Sini gue kasih tahu kenyataan yang gak bakal dibisikin sama gym bro lo di luar sana. Pas lo mutusin buat diet zero fat tapi tetap hajar gym gila-gilaan setiap hari, otak lo bakal masuk ke survival mode. Otak lo itu gak peduli kalau lo pengen punya perut six pack cuma buat pamer di medsos. Yang dia baca cuma satu, asupan kalori dan lemak lo 0, tapi energi yang dibuang gede banget. Di sistem purba tubuh kita, ini tandanya lo lagi di tengah bencana kelaparan atau zona perang yang mematikan. Di kondisi darurat kayak gini, prioritas tubuh lo cuma satu, tetap hidup, titik. Gak ada tawar-menawar. Tubuh lo bakal melakukan penghematan energi besar-besaran dan otomatis matiin fungsi-fungsi yang dianggap sampah buat bertahan hidup saat itu. Dan tebak, apa yang pertama kali dikorbankan? Ya, sistem reproduksi dan libido lo. Logikanya simpel. Buat apa tubuh lo mikirin urusan ranjang atau produksi hormon seks kalau buat jantung lompa darah aja energinya pas-pasan? Itu dianggap pemborosan energi yang gak berguna menurut otak lo. Jadi, jangan heran kalau performa lo di bawah sana langsung mati total. Lo mungkin mikir lo lagi glow up karena badan makin kering dan otot mulai kelihatan. Tapi aslinya, secara biologis lo lagi dalam mode darurat bencana. Lo ngerasa keren di depan cermin, padahal sistem di dalam tubuh lo lagi sekarat karena lo siksa habis-habisan demi ego semata. Gak mau kan? Badan udah oke, otot udah jadi. Tapi onderdil kamu malah mati total. Percuma punya badan kayak atlet, tapi gak bisa dipakai buat ibadah atau sekadar ngerasain gairah. Makanya, dengerin. Ini protokol dari aku buat benerin aset berharga kamu sebelum semuanya makin parah. 1. Stop diet zero fat sekarang juga. Ini kebiasaan paling bodoh yang sering dilakuin cowok-cowok karena FOMO pengen badan kering kerontang. Kamu harus tahu, lemak sehat kayak alpukat, kacang-kacangan, atau kuning telur itu bukan musuh. Itu bahan baku utama pembentukan hormon testosteron kamu. Logikanya simpel. Kalau bahan bakunya nggak kamu kasih, pabrik hormon kamu bakal tutup produksi. Nggak ada lemak, nggak ada libido. Titik, no debat. 2. Kurangi intensitas gym kalau kamu udah ngerasain burnout seksual. Jangan egois cuma mikirin otot doang. Kalau tiap pagi kamu udah ngerasain morning wood atau gairah kamu ke pasangan drop drastis, itu tandanya tubuh kamu udah teriak minta tolong karena overtraining. Kamu itu manusia, bukan robot. Kasih badan kamu napas, jangan disiksa terus cuma demi konten atau validasi orang lain. 3. Tidur minimal 7-8 jam. Ini harga mati. Tanpa tidur yang berkualitas, usaha kamu buat recovery hormon itu bakal nol besar. Pas tidur itulah tubuh kamu servis semua sistem reproduksi dan menyeimbangkan hormon yang berantakan. Jadi, kalau kamu masih sering begadang gak jelas, jangan komplain kalau performa kamu di bawah sana jadi loyo. Aku mau kamu dengerin ini baik-baik dan mulai lakuin sekarang juga demi masa depan kamu. Jangan sampai kamu sukses punya badan estetik, tapi harus kehilangan kejantanan kamu sendiri. Benerin sekarang, sebelum menyesal nantinya. Intinya, jangan mau jadi budak FOMO yang cuma ngejar angka di timbangan atau pamer otot di depan kaca. Tapi kesehatan reproduksi lu malah dikorbanin. Ingat, sehat itu holistik, bukan cuma soal visual yang kelihatan estetik di feed sosmed doang. Kalau aset lu udah mulai protes dan performanya turun, itu alarm nyata buat lu berhenti sok keras dan mulai evaluasi lagi pola hidup lo. Aku pengen lu nggak cuma punya badan keren dari luar,
tapi juga tetap powerful dan nyala di dalam. Jangan sampai otot lo makin gede, tapi senjata lo malah makin loyo gara-gara diet ngawur. Subscribe dan follow aku sekarang buat tips kesehatan pria yang belak-belakan dan edukatif lainnya. Mulai dengerin kode dari badan lo sendiri, sebelum semuanya terlambat. Sampai ketemu di video berikutnya.